Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah sampai di pertemuan kelima untuk perkuliahan sistem Information System Audit and Control, yaitu materi kita terkait dengan audit IT governance control. Baik, untuk tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yang pertama nantinya setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat memahami risiko terkait dengan fungsi yang tidak kompatibel dan bagaimana menyusun fungsi dari teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, memahami pengendalian dan tindakan pencegahan untuk memastikan keamanan fasilitas komputer yang ada di organisasi. Kemudian yang ketiga, memahami elemen kunci dari rencana pemulihan bencana. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan terkait dengan manfaat, risiko, dan masalah audit yang terkait dengan IT outsourcing. Baik, sebelumnya kita harus paham dulu terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Ya, ini merupakan bagian yang relatif baru dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada manajemen dan penilaian sumber daya IT strategis. Nah, apa sih tujuan utama dari tata kelola IT ini? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dan memastikan bahwa investasi dalam sumber daya teknologi informasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu dapat menambah nilai perusahaan dan mendukung tujuan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 3 masalah tata kelola teknologi informasi sesuai dengan Sarbanes-Oxley ya, dan juga pengendalian internal COSO. Yang pertama ada terkait struktur organisasi fungsi IT, kemudian terkait dengan operasi pusat komputer, dan yang ketiga ada perencanaan pemulihan bencana. Oke, nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih terkait dengan struktur fungsi teknologi informasi. Nah, di dalam prakteknya itu terdiri dari 2 ya. Pemrosesan data terpusat atau centralized data processing approach, dan pendekatan yang kedua adalah pemrosesan data secara terdistribusi. Nah, kita akan bahas dulu nih yang pertama terkait dengan pemrosesan data terpusat. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Jika pemrosesan data terpusat itu yang dipilih oleh sebuah perusahaan, maka akan ada komputer besar ya yang ditempatkan di situs pusat yang nanti akan melayani seluruh pengguna di dalam organisasi itu. Ya, ada marketing, production, accounting, distribution, finance. Nah, semuanya akan berpusat pada satu IT service. Ya, nah perlakuannya nanti adalah IT service ini sebagai pusat biaya yang nanti biaya operasinya akan dibebankan kembali kepada pengguna akhir masing-masing departemen itu. Nah, ini merupakan contoh struktur organisasi yang menggunakan fungsi teknologi informasi tersentralisasi. Ya, di sini bisa dilihat IT service, layanan IT service ini nanti akan terdiri dari 3. Ada manajer system development, database administrator, dan data processing manager. Ya, yang masing-masing ini juga terbagi ke dalam bagian-bagiannya sendiri. Nah, struktur layanan IT terpusat tadi itu menunjukkan area layanan utamanya. Ada 3 ya, administrasi basis data, pengolahan data, dan juga pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, saya akan berfokus di pengembangan dan pemeliharaan sistem nih. Nanti yang lainnya bisa teman-teman pelajari ya.
Pengembangan dan pemeliharaan sistem ini merupakan fungsi yang harusnya dipisahkan, ya. Pengembangan sistem bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan nantinya akan merancang sistem baru untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Nah, di sini ada professional system. Siapa sih professional system itu? Professional system ini meliputi analis sistem, desainer basis data, programmer yang mendesain dan membangun sistem itu. Kemudian ada pengguna akhir. Pengguna akhir adalah pihak-pihak untuk siapa sistem tersebut dibangun. Ya, contohnya para manajer yang menerima laporan, kemudian ada personel operasional yang bekerja secara langsung dengan sistem tersebut yang menjadi bagian dari pekerjaan harian mereka, ya, itu untuk end user. Nah, sedangkan ada pemegang kepentingan itu adalah individu-individu yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang memiliki kepentingan atas sistem tersebut tetapi bukan pengguna akhirnya. Ya, jadi yang tidak berhubungan langsung. Siapa saja? Contoh akuntan, auditor internal, auditor eksternal, pemerintah, ya. Kemudian ada profesional dan lain sebagainya, di sini masuk ke dalam pemegang kepentingan. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini bertanggung jawab untuk menjaga agar tetap sistem itu berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, fungsi ini harus dipisahkan, ya, antara pengembangan dan pemeliharaan sistem. Oke, nah selanjutnya di sini ada pemisahan fungsi IT yang tidak berkesesuaian. Nah, jadi jika teman-teman kemarin sudah paham, ya, terkait bagaimana proses bisnis di dalam sistem yang tradisional, itu untuk pengendalian internalnya juga ada pemisahan, ya. Contohnya ada pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari pemrosesan transaksinya, kemudian ada pemisahan fungsi pencatatan dari pengamanan aset, itu harus dipisahkan, ya. Kemudian membagi fungsi pemrosesan transaksi ke beberapa orang agar pelaku penipuan itu harus melakukan kolusi dengan 2 orang atau lebih. Nah, sehingga ini akan meminimalisir adanya penipuan di dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana lingkungan IT yang menggunakan aplikasi, gitu ya. Nah, aplikasi ini dapat melakukan otorisasi, memproses, dan mencatat semua aspek transaksi itu menjadi satu. Sehingga fokus pengendalian dengan pemisahan pekerjaan itu akan bergeser dari tingkat operasional, ya, pekerjaan pemrosesan data kini itu dilakukan oleh program komputer, ya, tingkat operasionalnya, ke hubungan organisasional yang lebih tinggi di dalam fungsi layanan komputer. Jadi ada pergeseran di sini, ya. Nah, kemudian bagaimana nih pengendalian internalnya di dalam sebuah lingkungan teknologi informasi? Nah, ini harus ada beberapa, ya, yang harus dipisahkan, yaitu yang pertama ada memisahkan pengembangan sistem dari operasi komputer. Ya, bisa teman-teman pelajari. Kemudian memisahkan administrasi database dari fungsi lainnya. Nah, di sini tadi, ya, yang sudah saya jelaskan terkait dengan pemisahan fungsi pengembangan sistem baru dari orang yang melakukan maintenance terhadap sistem itu atau pemeliharaan. Kenapa? Ya, karena di sini ada beberapa permasalahan terkait dengan pengendalian. Yaitu yang pertama,
itu dokumentasi yang tidak memadai, dan yang kedua ada penipuan program. Jadi ketika fungsi ini kenapa harus dipisahkan gitu ya, yaitu untuk memperbaiki dokumentasi. Nah, biasanya ketika orang atau programmer awal dari sistem itu mereka tidak akan berfokus kepada dokumentasi sistemnya. Ya, alasannya apa gitu ya? Dokumentasi yang tidak memadai ini nanti akan menyulitkan gitu ya ketika akan ada pengujian terhadap sistem tersebut ya. Sulit untuk diinterpretasikan bagaimana sih cara kinerja sistem ini. Nah, sehingga biasanya para programmer ini menaruh tawar-menawar dirinya gitu ya, supaya posisinya itu penting di dalam sebuah perusahaan. Nah, ketika si programmer ini pergi gitu ya, atau berpindah ke perusahaan lain, tentu saja programmer yang baru nanti akan mendapatkan sebuah kesulitan gitu ya untuk memahami sistem yang ada di perusahaan itu, sehingga periode transisi itu nantinya akan menjadi sangat mahal bagi perusahaan ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memahami sistem yang ada di perusahaan itu, cara kerjanya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ada penipuan program ya. Jadi dengan adanya pemisahan ini nantinya dapat mencegah penipuan. Kenapa? Jika programmer awal atau programmer aslinya yang membangun sistem itu diamanati untuk juga dia melakukan pemeliharaan, maka potensi terjadinya penipuan akan meningkat ya. Dengan apa? Dengan dia bisa mengakses sistem itu, bisa mengutak-atik gitu ya. Bisa saja dia memasukkan kode-kode tertentu yang digunakan untuk penipuan atau akses yang tidak sah karena dia yang merancang. Nah, jadi dia tahu ya, dan bisa menutupi itu ya dari deteksi oleh programmer lain ataupun dari auditor. Nah, sehingga ini harus dipisahkan antara pengembangan sistem baru dan maintenance atau pemeliharaannya. Ya, ini ya, restrukturisasi ini berimplikasi langsung terhadap dua permasalahan pengendalian tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, tujuan audit di dalam pemrosesan data terpusat ini apa? Yang pertama adalah melakukan penilaian risiko atas pengembangan, pemeliharaan, dan operasi sistem. Kemudian yang kedua, memverifikasi apakah pemisahan tugas itu sudah sesuai dengan potensi dari risiko yang terjadi akibat adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkesesuaian tadi ya, yang ada di lingkungan pusat data secara pemrosesan data secara terpusat. Prosedur auditnya yaitu di sini mendapat dan mengkaji kebijakan perusahaan atas keamanan komputer. Jadi harus diverifikasi bahwa kebijakan perusahaan ini sudah dikomunikasikan ke para karyawan dan juga supervisor yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, mengkaji dokumen-dokumen yang terkait, termasuk apa saja, termasuk struktur organisasi, pernyataan misi, deskripsi pekerjaan untuk berbagai fungsi-fungsi yang ada di perusahaan ya. Dan ini nantinya dapat menentukan apakah ada orang atau kelompok yang menjalankan fungsi-fungsi yang tidak saling bersesuaian tadi. Ya, apakah pemeliharaan jadi satu dengan pengembangan sistemnya. Nah, itu akan meningkatkan fraud ya. Kemudian yang ketiga, prosedur auditnya adalah mengkaji dokumentasi sistem
dan catatan pemeliharaan untuk mencari sampel aplikasi. Jadi di sini harus memverifikasi bahwa para programmer pemeliharaan yang ditugaskan untuk proyek tertentu itu bukan merupakan programmer desain awalnya ya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang keempat itu melakukan observasi untuk menentukan apakah kebijakan pemisahan pekerjaan diikuti dalam praktiknya di perusahaan itu dan mengkaji daftar akses ruang operasi untuk menetapkan apakah para programmer masuk ke fasilitas tersebut untuk alasan lain selain dari alasan kegagalan sistem. Ya, jadi di sini para programmer juga harus diawasi. Kemudian yang terakhir, mengkaji hak-hak dan keistimewaan para pengguna untuk memverifikasi bahwa para programmer memiliki izin ya terkait dengan akses yang sesuai dengan job desk mereka dan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan itu, yaitu untuk prosedur auditnya. Nah, model yang kedua itu ada model terdistribusi. Ya, di sini perbedaannya model terdistribusi itu nantinya tidak ada satu central computer services ya, tapi masing-masing fungsi ini nanti akan saling bertukar ya, bertukar data baik itu di accounting function, dia akan ke marketing, kemudian accounting akan ke production, karena memang siklus-siklus di dalam sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan itu akan saling terkait ya. Jadi di sini model terdistribusi ini juga akan mengkaitkan data satu sama lain antar fungsi organisasi. Nah, resikonya apa? Di situ ada penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta penghancuran jalur audit. Ya, sedangkan kelebihannya penurunan biaya karena dengan adanya model terdistribusi ini dapat meminimalkan biaya maintenance juga ya. Ketika terpusat, maka dia harus maintenance-nya lebih besar karena menyediakan pelayanan IT yang terpusat untuk melayani seluruh perusahaan. Kemudian kelebihannya di sini ada peningkatan tanggung jawab atas pengendalian biaya di masing-masing fungsi, peningkatan kepuasan pengguna, dan fleksibilitas cadangan. Kemudian bagaimana cara mengendalikan lingkungan dengan data yang terdistribusi ini ya. Harus kebutuhan akan analisis yang cermat. Jadi harus disesuaikan apakah model distribusi ini memang sesuai dan juga dapat mendukung operasional di perusahaan itu. Ya, karena memang ini harus ukur baju badan sendiri ya. Sehingga harus disesuaikan apakah model ini yang paling efektif dan efisien untuk mendukung serta mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang lainnya ada mengimplementasikan fungsi IT perusahaan dengan melakukan pengujian terpusat atas piranti lunak komersial dan piranti keras layanan pengguna, serta ada lembaga pembuat standar. Tujuan auditnya hampir sama ya dengan pemrosesan data terpusat tadi. Nah, di sini ketika itu terdistribusi, maka penggunaan standar kinerja keseluruhan atas perusahaan ini nantinya harus sesuai antara software, aplikasi, hardware, dan juga datanya. Prosedur auditnya hampir sama ya tadi dengan pemrosesan data terpusat. Ya, jadi ada verifikasi kebijakan perusahaan, struktur organisasi, adanya pengendalian pengganti supervisi dan pengawasan manajemen, ini yang mungkin berbeda ya, karena di masing-masing fungsi itu nanti dia sendiri-sendiri ya, tidak terpusat. Memverifikasi akses sistem ke program sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing perusahaannya juga.
Oke, itu dulu untuk bagaimana lingkungan tata kelola IT tadi ya, kemudian ada tujuan audit dan juga prosedur audit untuk pemrosesan data terpusat dan juga terdistribusi, bagaimana pengendaliannya, itu sudah kita bahas. Untuk yang selanjutnya terkait dengan pemulihan bencana dan juga ada terkait risiko dari IT outsourcing, nanti kita akan diskusikan di kelas online. Oke teman-teman, terima kasih untuk atensinya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan tambahan pemahaman untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.